Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Sudah sampai di hadis 44. Masih di bab sabr, bab kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ketiga, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis yang akan kita bacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah yashtaki fa kharaja Abu Talhah فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت سليم وهي الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Abu Talhah memiliki seorang anak laki-laki yang mengeluh, artinya yang merasakan sakit. Fa kharaja Abu Talhah. Abu Talhah keluar, artinya bepergian karena satu dan lain hal kepentingan. Faqubidus sabi, ternyata anaknya yang mengeluh atau sakit tadi meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Talhah, ketika Abu Talhah meninggal, ketika Abu Talhah kembali, qala ma fa'ala ibni, dia bertanya kepada istrinya, bagaimana kabar anakku yang sakit tadi? Qalat Sulaim wa hiya sabi huwa askanu ma kana. Sulaim, ibundanya, mengatakan ia lebih tenang daripada sebelumnya. Keadaannya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Sulaim, istrinya tadi, membuat makan malam. Akhirnya
Abu Talhah makan. Summa asaba minha, kemudian istrinya tadi, kalau bahasa kita berhubungan suami istri. Falamma faragha qalat, setelah selesai berhubungan, ya, ia mengatakan kepada suaminya, warus sabiyya, makamkan anak kita, ya, makamkan, kebumikan anak kita. Falamma asbaha Abu Talha, ketika di pagi harinya Abu Talha menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, kemudian menginformasikan, mengabarkan keadaan atau kejadian yang ia alami. Faqala, Nabi bertanya kepada Abu Talha, a'arastumul laila, apakah engkau tadi malam melakukan hubungan suami istri? Qala na'am, iya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik lahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keduanya, ya Allah berkahilah keduanya. Fawaladat gulaman, ternyata lahirlah seorang anak. Faqala li Abu Talha, ya, Abu Talha mengatakan kepada Anas, ya, Anas yang meriwayatkan hadis, yang menceritakan hadis tadi, ya, Abu Talha mengatakan, wahai Anas, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa anak ini yang baru lahir ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bawa ini ke baginda Rasul, bawa bayi ini. Wa ba'atha ma'ahu bitamarat, bawa juga beberapa buah kurma, ya. Faqala ama'ahu syai', Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Anas, apakah bersama bayi ini ada sesuatu? Qala na'am tamarat, dia katakan, iya, ada beberapa kurma. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut. Fa'akhadhaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha, kemudian dia mengunyah. Summa akhadha min fihi, setelah dikunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tadi dari mulutnya, faja'alaha fi as-sabi, kemudian dia taruh, diletakkan di mulut atau di langit-langit siapa? Bayi tadi. Tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah, dimasukkan ke mulut bayi tadi, kemudian dia tahnik, ya, di langit-langitnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan bayi tadi dengan Abdullah, muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang diriwayat Bukhari, ya, di riwayat Bukhari ada juga, ya, hadisnya yang sedikit berbeda redaksinya, tapi maknanya sama. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansar, seseorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'al Qur'an, yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Aku melihat 9 anak, semuanya mampu membaca Quran dengan baik. Yaitu siapa? Yang 9 tadi anak dari Abdullah yang dilahirkan tadi, anak dari Abdullah, siapa yang ditahnik atau dikasih nama tadi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim dikatakan mata ibnun li Abi Talhah, masih ceritanya sama, cuman ada sedikit perbedaan. Anak Abu Talhah meninggal dunia dari Ummi Sulaim, ya. Faqalat li ahliha, kemudian Ummu Sulaim tadi, ibunda anak yang meninggal tadi, mengatakan kepada keluarganya, la tuhaddisu Abu Talhah bibnihi hatta akuna ana uhaddisuhu,
jangan sekali-kali engkau atau kalian menceritakan bahwasanya anak ini telah meninggal dunia kecuali aku yang akan mengabarkan kepada Abu Talha. Faja'a faqarabat ilaihi 'asha'an fa'akala wa syariba. Setelah datang Abu Talha dari bepergian tadi, ya, enggak disebutkan di sini kemana, hanya dikatakan dia pergi. Ketika datang, Ummu Sulaim istrinya membuatkan makan malam, akhirnya Abu Talha makan dan minum. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Setelah kenyang makan minum, ya, istrinya Ummu Sulaim tadi berhias dengan sebaik mungkin, ya, dengan sebaik mungkin. Dia pokoknya berhias untuk suaminya yang baru datang tadi. Fawaqa'a biha, kemudian terjadilah hubungan suami istri. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qala. Setelah semua itu berlalu, artinya setelah Abu Talha merasa tenang, perutnya juga terisi, ya, sudah melampiaskan juga, ya, keinginannya. Akhirnya Ummu Sulaim, ibunda atau istrinya atau ibunda anak yang meninggal tadi, ya, istrinya Abu Talha baru bercerita, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ya, ara'aita law anna qauman a'aru a'ariyatuhum ahla baitin. Bagaimana pendapatmu jika, ya, sebuah kaum atau golongan atau seseorang lah, sekelompok meminjam sebuah pinjaman, ya, fatalabu 'ariyatahum, ternyata yang memiliki barang tersebut minta kembali pinjamannya tadi, yang kalian pinjam atau yang orang pinjam tadi diminta oleh pemilik barang, ya. Alahum an yamna'uhum, apakah mereka yang minjam tadi boleh untuk menolaknya atau tidak memberikan barang kepada pemiliknya yang sah? Abu Talha mengatakan qala la, tidak boleh dia. Akhirnya faqalat fahtasib ibnak, wahai Abu Talha, kalau begitu mintalah pahala atas kejadian anak kita yang meninggal dunia, ya. Qala faghadiba, kemudian dia berkata, maksudnya si perawi hadis mengatakan ternyata Abu Talha marah, ya. Summa qala taraktani hatta idza talattakhtu summa akhbartani bibni. Engkau membiarkan diriku sampai diriku berlumur dengan kotoran, maksudnya sudah melakukan suami istri. Dia mengatakan maksudnya kita sudah kotor, ya, meskipun bukan demikian, ya. Summa akhbartani bibni, setelah aku melakukan berlumur dengan kotor, artinya sudah melakukan hubungan suami istri, baru engkau menceritakan kejadian, ya, peristiwa anak kita, ya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kan. Kemudian dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, bersabda, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Qala fahamalat, kemudian disebutkan oleh perawi bahwasanya ternyata Ummu Sulaim hamil lagi, ya, hamil kembali. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safrin wa hiya ma'ahu, ya, kejadian, ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perempuan tadi sudah hamil, ya. Abu Talha dan istrinya atau Ummu Sulaim itu ternyata ikut bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak disebutkan jeda waktunya, ya. Intinya istrinya tadi sudah hamil dan dia ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan suaminya Abu Talha bepergian safar, ya. Yarhamukallah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan.
Yang mana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bepergian jauh, dia tidak pernah masuk Madinah atau kembali ke rumahnya itu tengah malam atau di malam hari untuk menemui keluarganya. Fadanau minal Madinah, yang mana waktu itu sudah dekat dengan Madinah. Fadarabahal makhad. Ketika sudah dekat dengan Madinah, ya, ternyata Ummu Sulaim merasakan apa? Sakit, ingin melahirkan. Ya, kalau bahasa kita mungkin bukaan. Ya, pokoknya nyakitan basang lah. Sakit perut, ingin melahirkan. Padahal Madinah sudah dekat. Dan dia tidak mau terlambat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Madinah. Ya, di sini, ya, di sini fadarabahal makhad. Ya, Ummu Sulaim merasakan sakit perut. Fahtabasa 'alaiha Abu Talhah. Akhirnya Abu Talhah pun tidak bisa jalan. Artinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar, ya, sesaat. Wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah jalan duluan. Ya, sudah jalan duluan karena Madinah sudah dekat. Qala yaqulu Abu Talhah. Abu Talhah, ya, mengatakan, berdoa, ya. Si perawi menceritakan Abu Talhah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat atau peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh istrinya ini yang sakit perut di tengah jalan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jalan terlebih dahulu dan Abu Talhah, ya, terhenti sejenak. Ternyata Abu Talhah itu ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah, sebagaimana Abu Talhah juga ikut keluar dari Madinah, ikut bepergian, ingin sama-sama keluar dan juga ingin sama-sama masuk ke Madinah. Ya, bareng-bareng bepergian dan bareng-bareng juga masuk Madinah. Akhirnya Abu Talhah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka la ta'lamu ya Rabbi. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa ya Tuhan kami, ya Tuhanku, annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaj. Sesungguhnya aku sangat menginginkan, ya, pergian jauh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian jauh, ya, wa adkhula ma'ahu idza dakhal, dan aku juga ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk Madinah, jika Rasulullah sallallahu masuk Madinah, ikut sama-sama bareng-bareng sampai gitu, tidak mau tertinggal. Wa qad uhtubistu bima tara, ya, dan engkau wahai Rabb, wahai Tuhanku, telah mengetahui bahwasanya aku terhalang, ya, sebagaimana engkau ketahui, ya, karena istrinya sakit perut tadi, ingin melahirkan. Fa taqulu Ummu Sulaim, Ummu Sulaim tiba-tiba mengatakan kepada Abu Talhah suaminya, ya Abu Talhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Ternyata perutku sudah enggak sakit lagi sebagaimana apa yang terjadi sebelumnya. Jadi setelah berdoa tiba-tiba qadarullah, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, perut istrinya itu enggak sakit lagi. Artinya apa? Sakit tapi tidak separah, ya, yang sebelum-sebelumnya. Namanya orang mau melahirkan kan. Intalik. Kalau begitu ya Abu Talhah, ayo kita jalan. Susul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa daraba al-makhad hina qadima fa'ul-ulaman. Dia atau mereka berdua menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasulullah SAW pun masuk Madinah. Ternyata sudah sampai di Madinah, baru dia sakit perut lagi, ingin melahirkan. Akhirnya apa? Melahirkan seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, ya. Kemudian ibunya mengatakan, ya, kepada Anas, ya. Ummu Sulaim mengatakan kepada Anas, kalau tadi di hadis Bukhari atau di hadis yang di atasnya tadi Abu Talhah yang mengatakan kepada Anas, ya, sekarang ibunya yang mengatakan kepada Anas, ya. Beda-beda redaksi tapi maknanya sama. Intinya Anas menceritakan bahwasanya ibunya menyuruhnya untuk membawa
ya saudaranya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh ada yang menyusui anak ini kecuali engkau sudah bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zakara tamamal hadis. Setelah pagi harinya, ya karena dia melahirkan malam, akhirnya di pagi harinya subuhnya itu dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan diceritakanlah hadis yang panjang tadi. Nah, intinya ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis ini beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, ya. Yang pertama adalah tentu, ya, karena ini hadis terkait dengan kesabaran, maka yang paling penting kita ambil di sini adalah poinnya adalah terkait kesabaran Ummu Sulaim, seorang ibunda yang sabar karena apa? Setelah meninggalnya anaknya ini. Bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita punya istri yang anaknya meninggal dunia, biasanya yang paling sedih itu, ya, bapak ibu sedih, ya, tapi biasanya yang paling sedih sekali ketika anaknya meninggal dunia, ibu biasanya. Karena dia akan teringat-ingat, dia mengasuhnya, dia menggendongnya, dia melahirkan bagaimana. Pasti ibu lebih lama ingatnya atau menangisnya. Tapi di sini Ummu Sulaim, seorang istri yang tidak biasa, seorang istri yang tidak biasa, ya, menghadapi kesabaran. Bagaimana disebutkan di sini bahwasanya Ummu Sulaim itu seorang istri yang memiliki anak meninggal dunia ini, dia tahu anaknya meninggal dunia. Ya, dia juga bersedih, ya, wajar, tapi dia tabah. Di sini poinnya adalah Ummu Sulaim itu dia tabah. Tabahnya terlihat atau nampak ketika suaminya datang. Dia memberikan makan malam dulu kepada suaminya, ya. Kemudian dia juga menyayangi suaminya gitu kan. Kemudian dia juga bahasanya lagi tadi itu, ya, bersolek untuk suaminya. Intinya bagaimana dia biar suaminya ini tenang, ya. Bagaimana biar suaminya tenang menghadapi peristiwa atau kejadian anaknya yang meninggal dunia. Dia tenangkan dirinya dan dia tenangkan suaminya, ya. Dia tenangkan dirinya dan dia tenangkan suaminya. Akhirnya alhamdulillah setelah dilalui, ternyata suaminya itu tetap ridho, masih marah, tapi ketika ditenangkan kembali oleh istrinya dengan bahasa yang masuk akal, berarti ini pintar seorang istri ini, ya. Dia katakan, bagaimana pendapatmu wahai suamiku jika ada orang yang minjem barang, kemudian pemilik barang itu minta lagi barangnya, apakah engkau tahan, gak kasih? Dia bilang enggak. Artinya apa? Seorang perempuan ini cerdas, dia bisa menahan diri dan bersabar sampai bisa mengeluarkan kata-kata hikmah seperti ini, analogi seperti ini. Kalau orang yang tidak sabar, ya, pasti dia akan emosi, pasti dia akan sedih, tidak mampu untuk berpikir jernih, ya kan? Seorang kalau sudah dihadapkan dengan masalah berat, kemudian dia tidak sabar, dia emosi, dia bersedih, dia menangis, jarang sekali dia mampu untuk berpikir jernih sehingga bisa menenangkan orang lain lagi, menenangkan orang lain. Tapi bayangkan Ummu Sulaim, ya, diceritakan di sini, ya, dia menenangkan dirinya, dia menenangkan suaminya, kemudian dia juga, ya, memberikan, ya, nasihat berupa analogi kepada suaminya, bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan terjadi kecuali, ya, oleh orang-orang yang
benar-benar tabah, benar-benar sabar, dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suaminya sempat marah. Ya kan? Akhirnya melaporkan kepada Rasulullah SAW kejadian tadi, yang mana apa? Istrinya bersolek, kemudian berdandan, kemudian apa melakukan hubungan suami istri. Suaminya ini merasa ini sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena anaknya meninggal dunia kok seperti ini perlakuannya. Ya kan? Akhirnya dia kabarkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau melakukan suami istri pada malam harinya? Iya. Maka Rasulullah SAW bahkan memberikan apa? Doa, ya, mendoakan keberkahan, ya, untuk keduanya yang dilakukan malam harinya tadi. Dan alhamdulillah dengan doa atau berkah, ya, doanya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Keturunan yang soleh. Bahkan keturunan yang soleh tadi melahirkan juga orang-orang yang soleh. Disebutkan 9 orang yang mampu membaca Quran dengan baik. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah bentuk kesabaran dan ketabahan yang mungkin jarang kita saksikan. Kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabiyah atau sahabat-sahabat perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka bersabar. Artinya apa? Dari hadis ini kita belajar. Pasti di antara kita, ya, pernah merasakan yang namanya musibah. Ya, makanya kita perlu belajar sedikit demi sedikit supaya kita mampu, ya, menahan diri dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala jika terjadi sebuah musibah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kita juga bisa ambil dari hadis ini bahwasanya diperbolehkan yang namanya tauriyah. Sebelum saya sebutkan diperbolehkan tauriyah itu apa? Ada yang tahu nggak? Sebentar saya cari pipetnya mana nih. Kengken minum gini. Masuk live streaming gini. Baik. Ada yang tahu apa itu tauriyah? Kalau enggak tahu cari di Google, enggak apa-apa. Tauriyah. Syukran. Sambil nunggu jawaban, enggak apa-apa lah, searching. Mina itu mau Tarwiyah namanya tuh. Tarwiyah. Dari apa? Hari tarwiyah itu mabit di Mina. Masyaallah, udah haji berarti Pak Haji ya. Berapa kali ini? Masyaallah, mudah-mudahan diberikan kesempatan haji lagi. Tauriyah. Baik. Jadi ada semacam gini. Berkelit, ya, seakan-akan bohong, tapi sebenarnya bukan bohong, ya. Berkelit, ya, seakan-akan bohong, tapi sebenarnya bukan bohong. Jadi ada kata-kata kita ini memiliki 2 makna atau lebih. Ini pernah kejadian pada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh orang kufar Quraisy, yang mana dia bertanya, waktu itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dikejar-kejar. Ini siapa? Ditanya Abu Bakar. Ini namanya Al-Hadi. Padahal dia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tapi dia bilang ini namanya Al-Hadi. Orang yang menunjuki jalan. Betul kan? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki jalan lurus.
dan kebenaran. Ya. Itu tauriah. Ada juga yang coba di antara teman-teman bisa enggak memberikan sebuah tauriah, ya. Contohnya seperti ini. Ummu Sulaim itu ditanya oleh suaminya, gimana kabar anak kita? Ya kan? Anaknya udah meninggal, betul kan? Tapi dia memakai kata-kata yang bermakna dua. Dia bilang apa? Oh, dia udah lebih baik daripada sebelumnya. Dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Suaminya memaknai, oh dia sudah sembuh, sudah sehat. Tapi istrinya sebenarnya memaknai, menginginkan bahwasanya anak ini sudah lebih tenang dari sebelumnya apa? Anak ini sudah meninggal dan dia lebih tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah lebih baik daripada sebelumnya. Artinya apa? Kalau anak kan tidak punya dosa, ya kan? Sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ini namanya tauriah. Ada yang bisa ngasih contoh? Mungkin Nabi Ibrahim Seperti apa tuh? dia pindah hijrah itu, yang dimana raja itu yang suka dengan wanita yang punya orang, istri orang saja. Nanti kalau dia bilang dengan Hajar kalau nggak salah itu. Kalau kamu ditanya siapa kamu sebut saya saudari. Itu contoh saja. Ya. Barakallahu fiikum. Baik, siapa lagi? Kalau contoh misalkan, ya, barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Contoh misalkan, oh, Ismail ganti istri itu disuruh ini ganti palang pintu, apa namanya? Ya betul ya, ganti palang pintu, kalian. Kalau itu kiasan, ya. Yang begini-begini di luar kepala biasanya, ya kan? Ya. Misalkan ada contoh yang lain, misalkan yang seperti apa? Yang waktu suruh mengakui Rasulullah itu Tuhanmu bukan, misalnya bukan Nabi atau Rasulullah, melihat penyiksaan pada orang tuanya. Kemudian akhirnya Amir bin Yasir itu bilang sama yang menyiksa dia itu bahwa ya Rasulullah bukan seorang nabi atau menjelek-jelekkan. Bukan, itu ini bukan taqiyah. Kalau bahasa taqiyah itu kan lebih khusus kepada ya sekte itu. Artinya boleh dia mengungkapkan sesuatu wa qalbuhu mutmain bil iman, mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata kufur tapi hatinya masih beriman kalau dia tidak sanggup. Ya, seperti Ammar bin Yasir. Contoh lah teman-teman sekalian, misalkan kalau didatangi debt collector misalkan, ya punya uang nggak? Nah, contohnya misalkan, gimana? Kalau bilang nggak punya, mustahil nggak punya uang, pasti ada 1, 2, 3 di kantong. Kalau bilang punya, sini bawa uangnya. Kira-kira apa tauriah antum kalau bilang kayak gitu? Kalau ditanya kayak gitu? Kan garus. Aneman garus. Ya, insyaallah. Baik, ini tauriah ya. Tauriah itu contoh. Ini kemarin kita obrolkan sama-sama guru ya. Ada anak kita ditanya, kamu kemana? Kau lagi di mana ini? Iya, saya lagi di jalan. Kau tidak masuk sekolah online, lagi di jalan. Dia tidak bohong, dia benar di jalan. Dia keluar aja di jalan gangnya tuh. Betul kan? Lagi di jalan. Cuma dibilang gitu aja. Iya, saya lagi di jalan. Atau lagi di OTW. Akhirnya apa? Dia dia tidak bohong dan dia keluar dari pertanyaan seseorang tadi. Ya seperti itulah. Jadi kalau
Ya, bahasa kita tuh ngelesnya itu enggak bohong. Ya. Makanya tauriyah ini ya bahasa kita ini ngeles syar'i ya. Antum yang bilang istilahnya ya, enggak ana ya. Ini sebagai pendekatan makna aja. Jangan dipakai untuk sering-sering. Ini bisa dipakai kecuali kalau darurat, penting, hajah terkait agama kita, terkait keluarga kita, terkait yang lain. Misalkan pencuri datang nanya uang gimana, atau nanya anaknya siapa saja, bisa pakai kata-kata yang memiliki dua makna. Yang mana difahami oleh orang lain itu salah, kita memahaminya benar. Gitu. Nah berarti dulu zaman SD itu anak ingat pelajaran agama, guru itu kayak gini. Kalau kita berbohong demi kebaikan itu boleh, betul? Gimana? Kalau kita berbohong demi kebaikan itu boleh katanya. Wallahu a'lam dan Allah anak ngerti anak mikir jangan si guru anak. Astagfirullah. Wallahu taala a'lam. Ya, kalau mendamaikan kedua orang yang bertikai diperbolehkan, ya kan? Diperbolehkan sesuai dengan kadarnya juga, jangan berlebihan, ya kan? Ya kan? Baik. Baik, kita lanjutkan teman-teman, ya. Ini yang pembahasan tadi ngeles ini ya, yang diperbolehkan tadi. Jangan dipakai terus-menerus sama teman-teman nih. Ini akhirnya Ustaz bilang boleh ngeles, akhirnya ngeles terus. Ya kan? Jangan juga seperti itu. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Ini kita ambil pelajaran dari hadis ini, hukum berhubungan suami istri kalau ada kejadian menyedihkan atau musibah bagaimana? Ya, tidak masalah sebagaimana untuk menenangkan ya suami kita atau pasangan kita. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Talhah radhiyallahu anhuma ajma'in. Selanjutnya kita ambil di sini pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keberkahan. Ya, memiliki keberkahan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Allahumma barik lahuma, Allahumma barik lahuma. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Selanjutnya di sini juga ada permasalahan tahnik. Apa hukumnya tahnik tadi? Teman-teman mungkin sudah pernah baca apa hukumnya tahnik. Tahnik di sini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalau Syekh Utsaimin di sini mengatakan bahwasanya tahnik ini jika mencari keberkahan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti tahnik hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ilahnya, sebabnya tahnik di sini adalah yang mana kurma tadi adalah sesuatu yang pertama kali masuk ke perut bayi, maka itu diperbolehkan pada siapapun. Nah, tapi mungkin teman-teman sekalian, ini biar interaktif juga. Teman-teman sekalian pernah membaca apa hukum tahnik? Mungkin yang sudah punya anak, ya sudah punya anak, pernah nggak mentahnik anaknya? Tahnik tahu nggak tahnik? Teman nggak tahu kan? Kalau di kampung-kampung biasanya, ya tahnik ya apa namanya? Kita datang kepada orang soleh atau siapapun keluarga kita, kakeknya, si bayi atau siapapun yang anggap kita soleh, kemudian kasih beberapa kurma, kemudian dia cepat sekali masya Allah, kemudian dia apa namanya punya, baru dia masukkan bekas kenyang tadi ke bayinya tadi. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ini adalah dianjurkan, ya dianjurkan ditahnik. Ada memang beberapa ulama yang mengatakan tidak perlu, ya. Tapi mayoritas ulama membolehkan untuk tahnik. Contohnya?
Insya Allah. Kenapa? Nah, bukan teknik namanya berarti. Teknik itu terus kalau kiainya TBC gitu. Nah. Corona atau TBC ya lihat-lihat dulu. Dia punya jejak TBC apa enggak? Kita lihat sendiri kan. Apakah dia memiliki riwayat penyakit? Ya. Dulu termasuk anak mungkin pisang tuh digini dulu Ya. baru suapi itu. Ya. Itu teknik intinya kita datang pada keluarga kita orang soleh, kemudian kita teknik. Ya. Harus pakai korma ya teman-teman sekalian. Pakai korma. Ya. Ada Imam Nawawi mengatakan boleh memakai sesuatu yang serupa dengan korma yang penting manis seperti madu. Ya wallahu ta'ala alam apakah madu baik untuk bayi masih kecil seperti itu ya lihat kedokteran juga. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah itu tadi beberapa faedah dari hadis ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya, mengambil berkahnya, mengambil faedahnya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.